Nah, kita baca soalnya. Ketiga lingkaran berikut memiliki jari-jari yang sama, yaitu 2 cm. Oke, di sini ada 3 lingkaran, ketiga jari-jarinya sama. Jika AE adalah garis singgung lingkaran yang berpusat di J. Oke, ini ada AE, dia adalah garis singgung lingkaran ini, lingkaran yang ketiga, lingkaran yang mempunyai pusat namanya D. Pertanyaannya adalah, maka panjang FG dari F ke G. Nah, ini yang ditanya. Kita tebali, coba yang ditanya adalah panjang FG. Oke. Coba ini kita gambarnya kita besarkan dulu. Nah, seperti ini ya. Kita coba analisa. Di sini kita punya 3 lingkaran. Langkah pertama, dari informasi yang kita peroleh, kita punya jari-jarinya sama, yaitu 2. Pasti ini berguna. Nah, jadi kita lihat di sini mana yang jari-jari. Kita buat garis, misalkan nih, dari C ke F, dari G ke C. Nah, ini adalah jari, ya kan? CG dan CF itu adalah jari-jari. CG sama dengan CF itu sama dengan R. Panjangnya adalah 2. Di sini 2, di sini juga 2. Nah, dia segitiga, berarti membentuk segitiga. CGF membentuk segitiga karena CG dan CF sama, berarti ini segitiga sama kaki. Oke. Yang selanjutnya, di sini informasi kedua yang kita punya, AE adalah garis singgung lingkaran yang berpusat di D. Jadi sepanjang garis ini dia adalah garis singgung dari lingkaran yang ketiga ini, yang D. Nah, dari sini kita tahu dari informasi garis singgung bahwa ED, kalau kita tarik dari E ke D nih ya, dari E ke D ini kan juga jari-jari, ya toh? Karena dari pusat, D itu pusat, E itu adalah titik pada lingkaran. Nih, seperti ini. Nah, oke. Nah, karena AE ini adalah garis singgung, dan ED adalah jari-jari, maka hubungannya mereka pasti tegak lurus. Jadi dari AE dan ED itu pasti tegak lurus. Jadi karena garis singgung ini ya, jadi karena informasi yang kedua, AE garis singgung lingkaran yang berpusat di D, maka dari informasi ini kita tahu bahwa AE itu pasti tegak lurus dengan jari-jarinya, yaitu di situ jari-jarinya adalah ED. Oke, nah ini kita sudah punya 2 informasi. Nah, dan kita tahu dia bilang ketiga lingkaran tersebut memiliki jari-jari yang sama, yaitu 2. Sehingga kita bisa bilang bahwa ED ini panjangnya juga 2. Oke. Nah, sekarang apa lagi yang kita punya? Nah, tadi kita punya segitiga sama kaki ya. Di sini siku-siku. Kita juga bisa buat garis nih dari C ke garis AE. Kita tarik garis ke sana menuju GF nih. Kita tarik garis putus-putus ke sini, seret. Nih. Oke, seperti ini. Nah, garis yang kita tarik, misalkan aja di sini kita beri nama A, B, C, D, E, F, G. Nah, di sini kita beri nama titik H, gitu ya. Titik H dari C ke H ini pasti siku-siku. Nah, kita tarik garis tinggi. Nah, siku-siku dan pasti membelah GF menjadi 2 bagian yang sama besar. Jadi GH itu sama dengan HF. GH sama dengan HF. Kenapa? Karena CG dan CF-nya sama. Jadi suatu segitiga sama kaki, kalau kita tarik garis tingginya nih, garis tinggi kita tarik, maka pasti ukurannya sama, panjang GH sama HF-nya sama. Nah, dari sini kalau kita perhatikan, kita punya segitiga besar ini. Segitiga AED dan segitiga AHC. Nah, berarti kita bisa keluarkan dulu supaya bisa diilustrasikan, bisa membayangkan. Kita keluarkan segitiganya, kurang lebih seperti ini. Sebentar. Kurang cantik. Nah, seperti ini. Oke. Terus di tengah-tengah ada. Nah, seperti ini. Di sini kita beri nama A, E,
Nah, AE dan ED tegak lurus. Alasannya karena garis singgung AE-nya. Dan di sini H dan C. AH dan AC juga tegak lurus. Alasannya kenapa kok tegak lurus? Karena GFC adalah segitiga sama kaki. Berarti kalau kita tarik suatu garis yang membagi dua sama panjang, maka di sini pasti tegak lurus atau garis tingginya. Oke, sekarang kita masukkan semua informasi yang kita punya. Panjang apa yang kita punya? HC ya. HC kita punya panjangnya. Oh, nggak tahu. Yang kita punya adalah panjang ED. Panjang ED sama dengan 2. Oke. Panjangnya E ke D sama dengan 2. Nah, kita tahu dari panjang A ke C karena jari-jari. Dari A ke B ini jari-jari panjangnya 2. Dari B ke titik potong ini juga 2. Maka dari B ke C ini juga panjangnya 2. Berarti dari A ke C kita tahu panjangnya adalah 6. Oke, ini 6. Lalu kita juga punya dari A ke D. Nah, dari sini ke sini ini juga 2. Lalu dari titik potong ini ke sini ini juga 2. Sehingga kita punya panjang dari A ke D. Panjang dari A ke D itu berarti 2, 2, 2, 2, 2. 4 kali. 5 kali ya. 2 kali 5 berarti 10. Oke, nah sehingga kita bisa menggunakan konsep kesebangunan. Pasti segitiga HEC ini sebangun dengan segitiga AED. Sehingga sisi-sisinya sebanding karena mereka sebangun gitu. AHC itu sebangun dengan AED. Kenapa kok sebangun? Karena sudutnya sama di A. Lalu sudut H-nya sama dan sudut E-nya sama, ya kan? Karena sama-sama tegak lurus. Sudut C dan sudut D juga sama, karena sudut yang lain A dan H, A dan E-nya kan sudah sama, berarti C sama D pasti sama. Lalu di sini sisi-sisinya jelas sebanding. Jadi sifat kesebangunannya dipenuhi sehingga kita punya perbandingan sisi-sisinya, yaitu AC sebanding dengan AD sama dengan HC sebanding dengan ED itu. Jadi sisi kecil sebanding dengan sisi besar, sisi segitiga kecil sebanding dengan sisi segitiga besar. Tinggal kita masukkan nilainya. AC 6, AD 10, HC nggak tahu ini yang mau kita cari. ED-nya 2. Kita sederhanakan, bagi 2, 3, 5. Nah, seperti ini ya. 3, 5, kita kali silang, berarti kita punya HC sama dengan 6/5. Oke, kita sudah punya HC sama dengan 6/5. Nah, kita sudah punya HC. Dari sini kita punya segitiga GHC. Segitiganya siku-siku. Berarti karena HC sudah diketahui, nanti kita bisa cari GH. Karena GH sama dengan HF, nanti kita bisa cari GF. Jadi, kita cari dulu GH-nya. Nih, segitiganya siku-siku ya. Nah, kita gambar siku-siku, dia siku-siku di H, ini H, ini G, ini C. GC-nya 2, HC-nya 6/5. Berarti kita bisa cari GH. GH sama dengan akar. Menggunakan Pitagoras ya, sisi miringnya adalah 2 karena 2 di depan siku-siku. 2 kuadrat dikurangi 6/5 kuadrat. Kita hitung, 2 kuadrat itu 4 dikurangi 36/25. Kita samakan penyebutnya, berarti kita punya 4 dikali 25 min 36/25. Kita bisa sederhanakan, ini 4-nya bisa keluar ya, akar 4 dikali 25 dikurangi 9/25. Nah, seperti ini. Akar 4 itu 2, akar 25 itu 5.
sama dengan akar 25 dikurangi 9. 25 dikurangi 9 itu ada 16. Nah, 16 kan juga bisa diakarkan. Ya, yaitu 4. Sehingga ini kita bisa sederhanakan 2 kali 4 8/5. Kita dapat GH. Kita bisa cari GF. GF adalah 2 kali dari GH. Berarti 2 dikali 8/5, yaitu 16/5. Nah, karena di jawabannya di sini diminta dalam bentuk desimal, berarti ini kita rubah desimal. 16 dibagi 5 itu ada 3. Nah, sisanya 1. 10 bagi 5, 2. Berarti 3,2 cm. Jawabannya adalah yang E.